Dalam edisi sebelumnya, CNN Indonesia Plus Minus pernah menganalisa 3 pasangan capres-cawapres dengan menggunakan kacamata weton dan feng shui. Kali ini, ketika KPU sudah melakukan pengundian, CNN Indonesia Plus Minus kembali melakukan analisa dan penerawangan ketiga capres-cawapres dengan menggunakan kacamata numerologi. Nah, siapa di antara 3 pasangan capres-cawapres ini yang memiliki analisa terbaik dan pantas menduduki istana di belakang saya ini? Bagi 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, nomor urut yang mereka dapatkan dari pengundian di Komisi Pemilihan Umum pada pertengahan November 2023 lalu adalah nomor urut terbaik. Dalam studi numerologi atau ilmu tentang angka, nomor-nomor yang melekat pada manusia termasuk capres dan cawapres bisa dibaca dan diperkirakan apa yang bakal terjadi. Saya mewawancarai Rudi Gunawan, numerolog pertama di Indonesia yang memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia MURI, untuk mengetahui bagaimana capres-cawapres dari kacamata semesta angka-angka yang melekat pada mereka. Jadi numerologi itu sebenarnya kan adalah ilmu filsafat angka, di mana ilmu ini sendiri sebenarnya adalah bagaimana angka mempengaruhi pola pikir manusia, baik secara sadar maupun unconscious, seperti itu. Nah, tentunya pemilihan yang kemarin kita lihat aja kan ya, tempatnya itu ramai banget gitu loh. Itu seperti kayak apa ya, pesta gitu loh, hanya untuk memilih nomor urut. Artinya dari situ saja kita udah bisa lihat bahwa vibrasi dari nomor urut itu penting, dan setiap paslon itu juga memiliki apa ya namanya, harapan ya, harapan terhadap apa sih nanti akan saya pilih. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa sebenarnya memang angka ini itu juga mempunyai energi. Paling tidak, kalaupun tidak secara eksternal, secara internal ini juga akan menambah semacam satu confidence level untuk fighting di konsultasi Pilpres nanti, bahwa ini loh, ini saya lebih apa ya, saya lebih pede deh dengan nomor-nomor seperti ini, sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, seperti itu sih, Mas Iman. Barut, Ya, ini Pak Anies dan Cak Imin mendapatkan nomor 1. Kemudian Pak Prabowo dan Mas Gibran nomor 2. Kemudian Pak Ganjar sama Pak Mahfud nomor 3. Nah, kalau saya bertanya nakal ini, di antara 1, 2, 3 ini Pak, ini yang nomor cantik yang mana? Oke, Mas Iman, jadi gini loh, saya sebagai seorang numerolog ya, saya selalu mengatakan bahwa setiap angka itu pasti bagus. Tidak ada yang nggak bagus, kecuali memang diri kita sendiri menginginkan bahwa angka itu nggak bagus. Namun demikian, setiap angka itu sebenarnya mempunyai arti dari apa namanya, dari artinya itu sebenarnya personal sih ya, sebenarnya personal. Tapi secara umum nih, rata-rata manusia itu bisa mengasosiasikan bahwa 1 itu sebenarnya mandiri, kepemimpinan. Nah, sementara 2 itu lebih masuk kepada perasaan, kerjasama, keterbukaan. Sementara angka 3 itu sendiri itu lebih kepada social life, bagaimana hubungan personal, kemudian hubungan sosial kita. Nah, jadi kalau misalkan nih mau bilang yang mana lebih hoki atau nggak hoki, buat saya sih tetap sama aja kan, sudah ada 3 paslon. Apa ya, biarkan konsultasi berjalan seperti itu. Jadi nggak ada angka yang bagus atau nggak ada angka yang jelek. Kita mulai dulu nih dari Pak Anies, oke? Nah, atau seseorang yang mempunyai tanggal lahir dan nama yang mirip dengan Pak Anies, kurang lebih seperti ini. Oke, perlu diketahui bahwa 4 angka di atas ini melambangkan internal seseorang, karakter apa namanya, pure karakter dari seseorang. Sementara 4 yang di bawah ini yang namanya personality, attitude, growth, dan maturity, ini adalah faktor eksternal yang mempengaruhi karakter seseorang. Oke? Nah, kita mulai saja ya dari Pak Anies. Pak Anies ini unik loh, Mas Iman. Unik itu kenapa bisa unik ya? Karena gini, 3 angka teratas ini dalam numerologi itu disebut dengan karmic numbers. Karmic numbers itu adalah energi yang sedikit liar, uncontrollable, seperti itu. Nah, bila mana angka-angka ini muncul, tapi bukan pada karakter ya, misalnya pada angka tahunan atau angka bulanan, itu menandakan
oke, harus berhati-hatilah terhadap sesuatu yang akan datang secara tiba-tiba. Oke, nah kenapa saya katakan bahwa Pak Anies ini unik? Karena angka-angkanya ini itu terdiri dari 3 angka karmic debt. Sekali lagi, kenapa saya katakan ini unik? Karena uh, angka ini meskipun liar atau uncontrollable, tapi justru ini menjadi sebuah kekuatan buat Pak Anies. Pak, Nah, sebentar, kekuatannya itu sebentar. apa saja? Ya, Sebentar. ya, Angka yang liar, uncontrollable, itu maksudnya apa, Pak? iya. Nah, jadi gini, ini energi yang terlalu cepat bergoyang, terlalu cepat bergerak. Sehingga kalau seseorang tidak punya kekuatan untuk menangani energi ini, dia akan menjadi apa ya, uncontrollable, tidak terkontrol. Tapi justru ini akan menjadi sebuah kekuatan buat Pak Anies karena angka ini berada pada karakter pribadinya, karakter pure karakter yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, seperti apa? Seperti gini loh. Uh, Pak Anies ini akan menjadi seseorang yang apa ya? Yang kalau saya bilang itu adalah fast decision maker, oke? Okay? Fast decision maker dan kemudian beliau juga adalah selalu berpikiran out of box, oke? Okay? Kalau saya katakan mungkin anti mainstream. Nah, oke, okay? Nah anti mainstream sehingga kadang-kadang pikirannya itu nggak bisa dipahami. Kok mikirnya seperti begini sih? Tapi sebenarnya Pak Anies ini dia punya cara untuk menangani keputusan-keputusan yang sudah dia buat dengan caranya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya energi yang besar di dalam karakter Pak Anies ini yang katakanlah yang tadi aku katakan itu terlalu liar, itu justru membuat sebuah kekuatan buat beliau karena beliau itu mampu menangani hal-hal yang orang lain itu nggak bisa menangani. Beliau itu mampu untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut yang uh, mainstream, yang anti mainstream, yang agak berbeda. Sehingga kadang-kadang beliau itu muncul dengan sebuah keputusan-keputusan yang kontroversi, tapi sebenarnya itu bagus gitu loh. Karena kenapa? Beliau juga punya kekuatan untuk menanganinya. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Oke. Okay? Nah, ini gambaran umum terhadap karakter dari Pak Anies. Terus kemudian kita lihat apa sih pengaruh-pengaruh eksternal yang mempengaruhi uh, karakter dari Pak Anies itu sendiri. Nah, Pak Anies ini kalau aku lihat apa ya, beliau ini tidak mudah putus asa, sangat tidak mudah putus asa. Dan pada saat dia sudah menyatakan sesuatu, itu akan terus dilakukan sampai tujuan itu tercapai, sampai tujuan itu tercapai. Hanya sayangnya saja ada angka 8 minus 3 dan 3 minus di sini. Ini menandakan bahwa apa yang disampaikan itu kadang-kadang belum bisa diterima. Sampai nanti sudah menjadi sebuah kenyataan, sebuah realisasi, baru orang bisa mengatakan, oke, okay, nah, oh ternyata ini sih yang Pak Anies inginkan, kayak begitu loh. Bentar, Nah, bentar, seperti bentar. itu. Artinya, Ya, idenya Pak Anies uh, ini tidak mudah ditangkap. Tapi begitu itu benar. terrealisasi, orang baru ngeh. Oh, ini yang Iya, dimaksud. Ah, gitu, Pak. betul, Oke, betul. Karena di sini lanjut. juga gini loh, Pak Anies ini terkadang itu bisa menjadi hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Artinya pada saat beliau ini akan memiliki followers yang tanda kutip itu fanatik. Artinya kalau memang udah mengenal beliau dan mereka akan menjadi followers sejati seperti gitu kan. Tapi di sisi lain, hatersnya juga sama. Hatersnya juga itu akan menjadi haters sepanjang masa. Jadi memang Pak Anies ini itu bagaikan apa ya, kalau saya katakan itu seperti seseorang dengan dua energi yang berbeda yang bermain berdampingan sehingga kalau misalnya ada yang melekat itu akan melekat, sementara kalau ada yang terpisah itu untuk melekat itu susah banget kayak gitu loh. Nah, menarik gini, karena kan Muhaimin ini dalam hal ini kan sebagai cawapres ya, jadi sebagai cawapres. Jadi saya tetap mengacu pada 01 itu adalah bakal 01 itu adalah Pak Anies, sementara bakal 02 itu adalah Pak Muhaimin. Nah, uh, ini sama-sama keras sih. Sejujurnya Pak Muhaimin ini yang dalam dalam kondisi ini beliau ini yang mendominasi. Mendominasi. Kenapa bisa mendominasi? Karena
bisa lihat di sini ada dua angka 1, 19.1 dan angka 1. Artinya Pak Muhaimin ini itu kalau bekerja itu ya pokoknya bekerja aja, agak susah diomongin. Pokoknya kalau memang aku rasa ini udah benar, ya sudah benar. Jadi kepribadiannya itu memang sangat kuat ya, sangat kuat. Oke. Nah, sehingga bila mana apa namanya, kalau misalkan dari kedua angka ini digabung yang harus mungkin perlu diperhatikan adalah sebenarnya siapa sih 01 dan siapa sih 02 seperti gitu loh Mas Iman. Karena ini saya noted di atas ini ada dua angka 19.1. Nah, energi ini berdampingan. Dalam numerologi, energi yang berdampingan itu adalah energi yang bentrok. Sehingga terkadang mungkin akan agak sedikit kabur nih. Siapa sih yang make decision, siapa sih yang 01 dan siapa yang 02. Nah, ini yang mungkin aku notice bahwa Pak Muhaimin ini very dominan, sangat dominan seperti itu. Nah, kemudian juga dia juga merupakan seorang eksekutor yang bagus. Nah, seperti itu. Cuman memang bila mana angka ini berdampingan, ini akan menjadi dua energi yang sama kuat sehingga bisa saya katakan bahwa untuk saling mendukung itu perlu usaha ekstra untuk personality dengan attitude ini yang 6+. Ya, ini menandakan bahwa Caimin itu apa ya, itu disenangi oleh banyak orang. Dia itu mampu membawa diri sehingga siapapun yang bertemu dengan dia itu bisa membawa semacam satu empati atau simpati kepada orang ini. Dia mampu membawa diri sehingga menempatkan dirinya itu sebagai sosok yang disenangi seperti itu. Nah, kalau saya bandingkan ya, bukan bandingkan ya, saya sebutkan lagi ulang angka dari Pak Anies dengan Pak Muhaimin. Ini adalah angka yang saya sebutkan dengan sebagai angka eksekutor. Oke, mereka itu kerjanya cepat. Oke, kerjanya cepat. Pokoknya segala sesuatu yang apa namanya nggak pakai penundaan. Pokoknya sikat aja dulu. Nanti belakangan kalau ada masalah baru urusan belakangan. Pokoknya intinya mereka itu adalah seorang eksekutor yang cepat. Eksekutor yang cepat. Nah, angka 4 minus dengan 8 minus, di mana angka 8 minus itu juga muncul di angka Anies kan. Nah, ini menandakan energi apa sih yang mereka butuhkan. Energi yang mereka butuhkan sebenarnya itu adalah energi yang apa ya, yang oke, pokoknya jangan gerasa gerusu dulu deh. Anda butuh untuk calm down, untuk melakukan sesuatu itu dengan perencanaan. Oke, kalau seandainya dalam situasi perang, ya kedua orang ini saya katakan sebagai jenderal yang hebat. Oke, tapi kalau dalam kondisi biasa-biasa aja, mungkin energi ini kurang maksimal. Karena pada dalam saat kondisi biasa, biasanya kan kita akan melakukan planning ke depan seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya. Nah, energi ini yang aku rasa itu kurang dari kedua paslon ini. Tapi itu nggak apa-apa sih, maksudnya itu kan nanti kalau soal pemerintahan, andaikan mereka berdua terpilih, itu kan tinggal bagaimana caranya mengambil apa tuh namanya menteri-menteri ataupun orang-orang hebat di sekeliling mereka untuk melakukan itu. Tapi kalau dari dua karakter ini, saya bisa katakan bahwa keduanya itu adalah jenderal yang hebat, yang eksekusinya itu cepat banget. Oke, lost numbers itu sebenarnya lebih detail lagi sih sebenarnya. Kalau kita mau ulik, ya mungkin bisa akan panjang, tapi saya akan sampaikan saja secara singkat bahwa lost numbers itu sendiri adalah proses dalam kehidupan. Kira-kira energi-energi apa yang harus diwaspadai oleh setiap orang dengan kemunculan dari lost numbers ini sendiri. Nah, dalam hal ini Anies itu lost numbersnya adalah 368. 3 itu mewakili kehidupan sosial, 6 itu mewakili apa ya, compassion atau perasaan, dan 8 itu mewakili tujuan besar. Nah, ini ketiga energi ini yang mungkin harus menjadi perhatian daripada Anies. Nah, sementara Muhaimin sendiri ini kan nol ya. Nol bukan berarti tidak ada, tetapi tidak ada energi besar yang mungkin harus menjadi perhatian daripada Muhaimin itu. Ini pasti ini apa pemirsa ini pengen tahu ini. Itu di bawah Oke. ada urutan tahun-tahun, kemudian ada Ya, 2024 di Caimin, Mas betul. Anies Baswedan sama Pak
Cak Muhaimin Iskandar. Coba Pak, Ya, dideskripsikan oke, tuh. oke. Nah, jadi gini, yang setiap orang itu pasti memiliki dua angka dalam setiap tahun. Oke, angka personal itu adalah angka eksternal, artinya energi yang mempengaruhi kita secara eksternal. Sementara angka essence itu adalah energi yang mempengaruhi diri kita secara internal. Oke, nah angka personal ini sebenarnya mengikuti tahun kayak hari ini, tahun ini kan 2024. Tahun ini 2023, tahun depan 2024. Nah, itu mengikuti tahun. Dan sekuensinya itu pasti sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang saya noted adalah di tahun 2024 pada saat Pilpres ini berlangsung. Setiap manusia itu akan memasuki masa transisi selama 9 tahun. Bila mana masa transisi ini dilalui, itu akan ada sedikit guncangan. Ada sedikit guncangan, di mana guncangan itu bisa dikatakan karena pengaruh kehidupan yang berubah ya, yang berubah. Kalau dalam istilah numerologi itu adalah tingkat kedewasannya itu bertambah sehingga seseorang itu akan merasa sedikit uncomfortable. Oke, nah kenapa saya letakkan analisis ini di sini? Karena yang kita harus perhatikan adalah di mana sih tahun transisi dari Anies maupun Muhaimin. Tahun transisi Anies itu sebenarnya berada di 2022. Artinya selama 2023 dan 2024 pada saat pemilihan presiden ini berjalan, masa transisi ini sudah lewat. Artinya tidak ada semacam satu halangan berarti yang perlu menjadi perhatian, baik dari Anies maupun dari Muhaimin. Oke, nah sudah itu kita melihat yang di bawah ini adalah tahun essence atau essence year. Ini adalah energi yang mempengaruhi internal kita. Oke, bila mana angka-angka ini berubah terlalu drastis, itu juga menandakan bahwa uh, apa namanya kehidupannya itu juga lompat-lompat ya. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah coba lihat nih, Anies ini kan dalam 4 tahun terakhir ya sampai tahun depan ya. Ini angkanya kan 5. Nah, ini artinya selama 4 tahun ini Anies itu sudah apa namanya tidak terlalu bermasalah dengan perubahan-perubahan suasana yang berada di sekelilingnya. Dia bisa tenang menghadapinya karena itu statis aja seperti itu. Bahkan sampai 2024 itu pun juga statis. Tidak ada semacam satu perubahan energi yang besar-besaran, which is ini sebenarnya bagus karena kenapa? Karena kalau misalnya perubahannya itu angka-angkanya itu lompat sana lompat sini, itu justru membuat kayak Anies ini semakin tidak tenang ya. Tapi kalau saya melihatnya ini cukup stabil. Oke, oke. Pak, itu jadi 65% di poin tahun 2024-nya Pak Anies sama 55% di tahun di rasio punyanya Caimin ini. Itu bukan berarti apa kesuksesannya 65%, kesuksesannya 55%. Bukan begitu, Pak ya? Iya, betul. Cuman tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Karena setiap orang itu punya rasio sendiri dan punya standar sendiri. Yang bisa kita bandingkan adalah rasio dari tahun ke tahun terhadap orang itu sendiri. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa uh, ini ini ada dari 2020 itu kan ada 45%, terus 2021 dia naik lagi 75%. Nah, 2022 65%, 2023 65%, dan 2024 itu 65%. Artinya tidak ada lonjakan energi yang berarti selama 5 tahun terakhir ini. Sementara Caimin, Cak Imin ini sendiri cukup fluktuatif kalau aku bilang, cukup fluktuatif ya, dari 60% naik 80, standar 75%, naik lagi 80% dan turun lagi 55%. Artinya energi dalam 5 tahun terakhir ini di Cak Imin itu cukup fluktuatif, cukup fluktuatif. dan Nah, pada seperti tahun itu sih. 2024 Caimin itu Mm-mm. quote and quote rasio apa ini? Apa istilahnya itu? Kesuksesannya Rasio 55%. Apa bacanya rasio gimana, Pak? keharmonisan, rasio keharmonisan. Rasio keharmonisannya 55%. Iya, betul. Berarti ketika Pak Anies dan Caimin Ya. mendapatkan nomor 1 Mm. dalam undian Mm. Capres-Cawapres, Mm. menurut Bapak Mm. mempengaruhi nggak apa yang sudah dibaca Mm. di sini, Pak?
ya. Sebenarnya kalau bisa disampaikan ini sebenarnya hanya harus diingatkan saja bahwa sebagai kan di sini kenyataannya adalah Pak Anies itu adalah capres dan Pak Muhaimin itu adalah cawapres kan. Nah, jangan terlalu overlap. Artinya kalau kita bisa katakan sebenarnya kedua pasangan ini itu harus bisa mengerti bahwa oke loh, ini loh capresnya sementara ini cawapresnya gitu kan. Nah, jadi saran saya sih sebenarnya buat kedua paslon ini sebenarnya adalah bahwa harus benar-benar bisa saling mengisi, bukan justru saling menonjol. Nah, seperti itu sih kalau saya sampaikan. Oke, Angka oke. satu itu juga mengingatkan kita kan tentang hal itu. Iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Jadi silahkan Ya, para pendukung, para apa namanya, apa staf tim sukses, staf ahli dan seterusnya, setidaknya bisa menjadikan ini sebagai dalam tanda petik panduan. Nah, ya kan Pak. betul, Mungkin betul, mungkin mereka betul. sudah punya primbonnya sendiri ya, terserah kan. Tapi kan kita coba membaca Ya, dari nomornya ini. Oke, Pak. ya, Sementara oke, ya. kita selesaikan dulu Pak Anies sama Mhm, Pak Muhaimin, mhm. kita geser ke pasangan nomor Ya, 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Silakan Pak. oke, ya, oke. Pak Prabowo ini menarik banget. Oke, dia punya angka kembar di atas. Kalau aku sebutkan ini sebagai strong seven, tujuh yang kuat. Oke, tujuh yang kuat itu karakternya itu seperti gini. Pokoknya aku jalanin dulu. Jadi ini seperti apa ya? Kalau aku bilang itu energi panglima ya, yang udah pede banget, tahu apa yang harus dia lakukan, dan kemudian pokoknya kerja dulu. Entar urusan laporan itu biar belakangan aja. Pokoknya kencang deh. Jadi mungkin ya memang angka ini juga bisa dikatakan sebagai angka militer ya, angka militer seperti itu loh. Jadi dari sini itu bisa kelihatan bahwa Pak Prabowo itu kalau kerja itu pokoknya nggak main-main, hantem aja, pokoknya dijalankan saja. Nanti kemudian baru eh, apa namanya hasilnya itu, kalaupun misalnya masih ada kekurangan, itu dilakukan lagi seperti itu. Nah, cuma ada satu kelebihan dari angka sorry maaf bukan kelebihan ada satu poin lagi yang penting juga dari angka strong seven ini. Di sini menandakan bahwa orang yang mempunyai angka seperti ini itu biasanya memiliki banyak teman, pergaulannya itu luas ya, dan kemudian pendukungnya itu berada di mana-mana, dan juga seseorang yang juga bisa dikatakan sebagai seseorang yang loyal ya, yang loyal, nggak gampang melupakan teman seperti itu. Nah, angka 7 ini. Dan kemudian yang saya bisa poin penting lagi dari angka strong seven itu adalah Pak Prabowo itu adalah seseorang yang uh, sangat unik dalam pemikiran, uh, mirip tadi seperti Pak Anies, pemikirannya juga out of the box, tapi ini lebih kental lagi nih. Ini pemikirannya itu benar-benar unik, sehingga orang-orang di sekitarnya itu sampai nggak tahu apa sih sebenarnya dipikirkan. Nah, seperti itu. Oke, strong seven itu juga bisa menandakan bahwa seseorang yang sangat teguh dalam pendirian, kalau misalkan ini sudah ditentukan, oke, dan selama itu benar, maka dia akan mengatakan bahwa oke, lanjut. Tapi di sisi lain, ini orang ini juga, Strong Seven juga adalah orang yang cukup fair, jujur untuk mengakui kesalahannya. Kalau misalkan beliau salah, maka beliau akan mengatakan bahwa oke, memang saya salah, dan ini sekarang saatnya untuk berubah. Nah, seperti itu, kayak kayak gitu. Oke, 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 oke. Itu kalau ya, apa namanya Pak Prabowo. Sementara mm-mm, di personality-nya mm-mm, agak unik juga ini mm-mm. Pak. Ada semua Ya, betul. minus ya, dan ada Ya, gimana ini Pak bacanya ini? oke. Jadi minus itu pertama yang saya sampaikan itu bukan berarti jelek ya, bukan berarti jelek. Tapi ini hanya semacam satu indikator aja bahwa ini loh yang harus menjadi perhatian. Oke. Nah, ada tiga angka yang muncul di sini, yaitu 13,4 dan angka 9 dan juga angka 5. Oke, 13,4 itu biasanya berhubungan dengan perencanaan, dengan planning. Oke, nah
Ini tadi kita melihat bahwa karakter Prabowo itu sendiri kan memang eksekutor ya, boom, boom. Sehingga terkadang planning itu sendiri menjadi hal yang nomor dua. Buat beliau sendiri, oke nggak apa-apa kita eksekusi, nanti kalaupun masih ada kekurangan, kita perbaiki lagi belakangan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin saran saya sih sebenarnya adalah bahwa ini harus diimbangkan antara planning dengan eksekusi. Oke. Nah, sementara angka 9 itu sendiri, ini bisa aku katakan itu sebagai satu angka yang terlalu peduli kepada banyak orang ya. Artinya, apa ya, humanity-nya itu besar, rasa perikemanusiaannya itu besar, sehingga kadang-kadang terlalu besar, sehingga itu bisa menjadi sebuah, apa namanya, sebuah warning bahwa tidak semua orang itu bisa disenang, bisa di apa namanya bisa dibahagiakan lah seperti itu ya. Ya, jadi artinya Pak Prabowo ini sendiri itu harus bisa memilah antara yang mana yang apa namanya yang harus diutamakan dengan yang mana yang menjadi nomor dua atau nomor tiga. Nah, sementara angka 5 minus itu sendiri itu juga menandakan adanya satu energi yang mengungkung ya. Mengungkung itu bukan berarti bahwa apa ya itu pengaruhnya dari orang-orang luar, tapi justru berasal dari dirinya sendiri gitu loh. Karena mungkin saya korelasikan dengan angka 9 tadi, karena beliau itu terlalu baik, sehingga kadang-kadang ada semacam satu keraguan dalam diri beliau itu untuk mengatakan bahwa mungkin saya apa namanya saya harus apa yang harus saya lakukan nih supaya everybody itu baik seperti gitu loh. Nah, seperti itu sih. Tapi overall sebenarnya kalau kita melihat terlepas dari angka-angka ini sendiri, Pak Prabowo itu adalah yang pasti Pak Prabowo itu adalah seorang pemimpin yang tegas dan apa namanya dan tahu membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kalau benar itu akan diterusin, sementara kalau salah itu beliau itu nggak segan-segan untuk mengatakan bahwa benar ini salah seperti itu. Apa yang bisa dibaca dari Mas Oke. Gibran? Yang menonjol dari Mas Gibran ini adalah dua angka 8 yang muncul. Oke. Artinya energi angka 8 dari Mas Gibran ini kuat banget. Energi 8 itu seperti apa? Itu adalah seseorang yang berpikiran besar, ya, yang berjiwa besar, mampu menangani hal-hal yang besar, dan kemudian selalu dipertemukan untuk satu tanggung jawab yang besar. Oke. Dua angka 8 ini disokong oleh angka 9. Angka 9 itu adalah idealisme, idealisme yang bagus, yang tujuannya itu untuk banyak orang. Nah, kemudian disokong lagi dengan angka satu. Angka satu itu menandakan bahwa ada leadership, sehingga orang ini itu bisa diakui sebagai pemimpin, atau memang sudah memiliki jiwa pemimpin. Oke, nah seperti itu. Jadi makanya saya sebutkan sebagai tadi sang pengelola dunia yang bijaksana ya. Ya, Pak, Oke, sedikit, sedikit. Itu ya, apa Pak Anies, Cak Imin, Pak Prabowo ini ada 16/7 misalnya itu kan. Ini kok nggak ada ya, kok si Mas Gibran itu tidak ada mm, angka pembaginya, Pak. Di Mas nah, Gibran. ya betul. Coba Jadi kembali ke Mas yang Gibran. ada angka, Nah ini. jadi ini ya, Hmm. Nah, ini sebenarnya kalau numerologi itu ada tiga jenis angka ya. Jadi yang Hmm. pertama itu adalah angka yang single number, energi dasar, seperti yang Ah. dimiliki oleh Mas Gibran ini sendiri. Nah, kemudian energi kedua itu adalah energi yang ada pembaginya. Saya kembali dulu ke layar Pak Anies ya. Nah, jadi 19.1, 13.4, 14.5, dan 16.7 ini saya sebut sebagai karmic number. Yang tadi saya katakan itu loh. Energi yang liar, ya, yang yang apa namanya yang bergerak sangat cepat, mengatakan bahwa orang ini dinamis. Nah, dari sisi penampilan itu juga bisa dilihat bahwa tipikal orang yang memiliki ini itu biasanya menggebu-gebu. Sementara Mas Gibran kita bisa lihat bahwa ini kalem kan, nggak terlalu menggebu-gebu kan. Nah, karena energi itu nggak ada dalam angkanya. Jadi dia tenang aja, uh, apa namanya, berbicaranya itu juga biasa-biasa aja, tidak menggebu-gebu. Nah, jadi gini, yang menarik adalah bila mana ada dua kemunculan angka yang sama ya, seperti ini,
Ini kan Pak Prabowo juga ada dua nih angka yang sama kan. Mas Gibran juga punya dua angka yang sama kan. Nah, ini adalah kekuatan sekaligus kelemahan. Eh, Mas Gibran ini pemikir besar, berjiwa besar, oke. Okay? Tetapi di satu sisi dia itu bukan merupakan eksekutor, karena angka-angka eksekusi di sini itu tidak dimiliki oleh Mas Gibran. Tapi sebenarnya pasangan ini bisa saya katakan cocok. Kenapa? Karena angka-angka yang dibutuhkan oleh Mas Gibran itu berada pada angka Prabowo. The lost Ya, numbers, ada old soul, apa ini, jiwa yang betul. tua atau apa ini? Terus Mas Gibran ada 6. Betul, Nah, ini gimana ini? betul, betul. Oke, oke, saya mulai dulu dari Mas Gibran ya. Jadi Mas Gibran 6 itu sebenarnya adalah indikator bahwa sebenarnya beliau ini harus lebih membuka diri untuk sorry, gini, bukan berarti beliau nggak punya, tapi beliau ini harus lebih menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya itu sangat care kepada siapa saja, kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya bahasa jomblo ini, orang angka 6 ini itu adalah orang yang nggak bisa menunjukkan romansanya. All Soul itu menarik, Mas Iman. All Soul itu adalah jiwa tua yang kalau dalam numerologi itu totalnya itu hanya 5% dari populasi. Beberapa orang besar itu masuk dalam kategori All Soul. Nah, eh, apa namanya, All Soul itu sendiri begini. Dalam numerologi itu kita percaya dengan reinkarnasi ya. Itu dari Pitagoras itu menentukan bahwa memang reinkarnasi itu ada, bisa dibaca dalam numerologi. All Soul itu bisa dikatakan bahwa jiwa yang sudah bereinkarnasi terus menerus sehingga membuat mereka itu menjadi seseorang yang tangguh. Ya, Ya, dan di bawahnya, ini yang tadi saya ingat penjelasan di depan, personal years, ini Pak Prabowo kelihatannya ada di angka 8 di tahun 2024, tahun depan ini. betul, Artinya dia belum betul. belum masa transisi ya, 2025 Belum, mungkin masa belum. transisi. Oke, gimana Pak ini Pak Yes, pembacanya? betul, betul. Oke, betul. Nah, ini cukup fluktuatif ya. Kalau kita lihat angkanya. Kalau tadi yang tadi itu kan tenang-tenang aja ya. Nah, ini cukup fluktuatif dan apa namanya? Dan menariknya ada kemunculan angka ini karmic number 16,7 dan ini angka master number kalau aku bilang ya. Nah, yang menarik ini gini loh, Pak. 2023 ini adalah tahun keharmonisan yang paling tinggi dari Pak Prabowo. Benar-benar itu nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa dikalahkan. Karena kenapa? Itu ada kemunculan angka 7 dan 224. 7 ini sendiri itu mewakili daripada dua angka 7 yang memang sudah dimiliki oleh Pak Prabowo. Menandakan bahwa tahun ini itu semua urusan beres. Ya, Sementara ya, tahun depan itu ada angka ya. 8, kemudian Mm-mm, itu ada 14 apa? mm-mm. Per 5 saya nggak tahu gimana 14 per bacanya. 5. Betul. Kemudian ada 50%. Jadi rasio tahun Mm-mm, 2023 yang Bapak tadi bilang ini sebenarnya puncak mm-mm, kesuksesan Pak Prabowo ini. mm-mm. Sementara di Puncak tahun 2000, keharmonisan ya, oh bukan sorry, bukan sorry, kesuksesan. puncak Ya, keharmonisan ya. Kemudian tahun ya. 2024 keharmonisannya turun. Nah ini gimana bacanya ini Pak? Mm-mm, mm-mm. Oke. Jadi ada fluktuasi nih, fluktuasi. Oke. Jadi fluktuasi ini bukan berarti kalau angkanya turun terus kemudian menjadi sial kayak gitu. Enggak. Bukan seperti itu. Cuma kita menandakan bahwa ada energi yang fluktuatif. Nah, kalau kita mau rancang nih, kenapa bisa apa yang terjadi dengan itu ya? Nah, kita melihat dong dua angka di atas ini. Angka 8 itu adalah energi yang sangat besar, yang apa namanya, yang datang biasanya ini sih muncul pada saat seseorang ingin melakukan hal yang besar, ya, yang menangani hal yang besar, energi ini muncul seperti itu. Misalnya kalau kayak pengusaha itu biasanya bisnisnya lagi bagus-bagusnya, atau dia ingin memulai usaha baru, atau lingkar pertemanan menjadi besar, ya. Nah, ini energi besar ini ada pada Pak Prabowo di 2024. Disokong oleh angka 14,5. Angka 14,5 itu adalah angka perubahan. Oke, jadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di 2024, tetapi yang pasti akan ada perubahan besar-besaran dalam hidup Pak Prabowo, ya, yang membuatnya itu agak sedikit kurang harmonis, tapi bukan berarti jelek.
Hmm. Nah, saya notice juga di angka 2020 ini, jadi bukan cuma 70% ya, 2020 itu sebelumnya juga 90%, gede kan? Nah, jadi saya mau sampaikan bahwa meskipun beliau terpilih di 2021 dan energi ini turun, tapi energi ini itu tidak melambangkan hoki. Saya cuma mengatakan bahwa ini melambangkan keharmonisan saja, gitu loh. Oke, nah kita melihat di 2024, 2024 itu ada rasio 50% ya. Oke, rasio 50% dan berasal dari dua angka yang sama, 15 dan 14,5. Confirm menyatakan bahwa di 2024 ini akan terjadi perubahan yang besar dalam hidup Gibran. Nah, seperti itu aja sih. Jadi, yang menarik dari Mas Gibran ini adalah bahwa di 2024 itu ada angka yang sama muncul dari personalial dan esensial. Nah, kedua angka ini melambangkan perubahan dalam hidup. Jadi, ada sesuatu yang berubah. Ya, entah itu pindah tempat atau tugas baru atau apapun yang baru ya, pertemanan yang baru atau apa, tapi yang jelas ini menandakan ada perubahan yang besar yang terjadi di 2024 untuk Mas Gibran. Apa yang harus dilakukan oleh paslon dengan nomor 2 ini adalah coba tingkatkan komunikasi sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar sehingga publik tahu sebenarnya oke, ini ini tujuan saya sebenarnya, tujuan mulia saya sebenarnya. Jadi memang perasaan dengan komunikasi itu harus ditingkatkan. Itu adalah signal untuk angka nomor 2. Nah, ada sesuatu yang menarik dari Pak Ganjar. Kalau misalnya Mas Iman perhatikan, angkanya ini identik tapi tidak sama dengan angka dari Gibran. Sama-sama punya dua angka 8, sama-sama punya satu angka 1, dan sama-sama punya satu angka 9. Nah, seperti itu. Jadi, apa ya, apa yang saya sudah sampaikan tadi tentang Mas Gibran itu juga sebenarnya juga berlaku untuk Pak Ganjar, seperti itu. Jadi sama-sama punya dua angka 8 yang mengatakan bahwa oke, ini adalah seseorang yang selalu dihadapkan dengan hal-hal yang besar ya, pemikiran besar, berjiwa besar, dan juga apa namanya di setting untuk melakukan sesuatu hal yang besar, yang urusannya itu pokoknya yang besar-besar, pokoknya yang besar lah, yang gede-gede semua lah. Nah, terus kemudian diimbangi dengan angka 9 dan angka 1. Nah, 9 itu adalah idealisme, mengatakan bahwa oke, memang beliau ini juga mempunyai concern terhadap masyarakat yang luas, dan kemudian ada angka 1 yang menyatakan bahwa ada energi kepemimpinan yang besar dari sisi Mas Ganjar maupun Mas Gibran tadi ini. Nah, itu menandakan artinya ada semacam apa ya, itu memang punya tujuan besar, tapi dia tidak punya corong yang cukup besar untuk menyampaikan bahwa ini loh tujuan saya, seperti itu. Oke, nah, Oke, sebentar Pak. Berarti ya, sebentar. Berarti ya, kita bisa, saya sebagai awam ini bisa melihatnya bahwa Pak Ganjar sama Mas Gibran ini sebenarnya perlu meningkatkan lagi apa namanya kemampuan komunikasi ide-ide besarnya. Mungkin itu betul, Pak ya, betul agar sekali, publik bisa betul memahami sekali, ya. betul sekali. Kemampuan harus bisa belajar untuk lebih mengkomunikasikan kemampuan besarnya, seperti gitu loh. Pak siapa ini namanya Mas Gibran ini sendiri punya 9 positif ya, 8 positif ini sama dengan punya Mas Ganjar, tapi Mas Ganjar ini punya satu positif, artinya ada sedikit perbedaan, makanya tadi saya katakan bahwa identik tapi tidak sama. Itu begini, Mas Gibran itu sendiri lebih menonjol di angka 9, lebih kepada idealisme, memikirkan banyak hal, seperti itu ya. Sementara dari sisi personal karakter, Mas Ganjar ini lebih apa ya, kalau saya katakan itu lebih menonjol, kepribadiannya itu lebih menonjol, seperti itu loh. Sehingga dari sisi hubungan personal, kalau kita bandingkan dari kedua sosok ini, hubungan personal itu Mas Ganjar itu lebih bisa dekat kepada orang lain, meskipun tadi kita katakan bahwa communication skill itu perlu ditingkatkan, tetapi dari sisi personal sendiri, Mas Ganjar ini sudah cukup oke untuk mengadakan personal approach. Betul, Pak betul. Ya, Mahfud MD ini ada bilangan pembaginya banyak ini Pak, 13 per ya, 4, betul, betul, 19 plus betul. 1. Monggo Pak. Betul, betul. Oke. Jadi gini, yang kita lihat, meskipun ini banyak karmic number keluar, tapi ada dua angka yang sama nih, 13,4 ya. Nah, seseorang dengan angka seperti ini, biasanya ini aku katakan sebagai seseorang yang good planner. Pokoknya
segala sesuatu itu teratur lah. Nah, cocok lah sebenarnya karena kan kita lihat Pak Mahfud itu kan bergerak di bidang hukum ya, bidang hukum sejak dulu sampai sekarang itu memang ahlinya itu ahli hukum. Nah, jadi segala sesuatu ini pikirannya ini udah terbentuk bahwa segala sesuatu itu harus memang terplanning, terplanning dan kemudian terstruktur. Apapun yang sudah ditentukan itu sebaiknya atau bukan sebaiknya ya sebenarnya nggak bisa dilanggar seperti gitu. Jadi memang ini adalah orang yang apa ya kalau aku katakan itu memang adalah pekerja keras yang sangat disiplin dan memang sangat strict to the rules kayak begitu loh. Nah, cuma dengan kemunculan 1342 ini, ditambah lagi dengan, ya saya tambahkan ada unsur 5 negatif, eh, ada semacam satu hambatan dalam diri Pak Mahfud, yang mana eh, beliau itu sebenarnya mau strike to the rule, tetapi karena satu dan lain hal, itu membuat dia itu nggak bisa maksimal. Beliau itu membutuhkan angka 8. Angka 8 itu adalah kebebasan yang besar, yang sehingga bila mana itu beliau menemukan angka itu, beliau itu akan bisa lebih bebas berekspresi. Nah, kebetulan angka 8 itu muncul di angkanya si Ganjar. Jadi saya bisa katakan bahwa kedua pasangan ini sebenarnya bisa dikatakan cukup ideal sih. Di satu sisi Pak Ganjar itu berpikir besar, dan di sisi lain Pak Mahfud itu adalah orang yang memang benar-benar strict by the rule. Nah, bila mana digabungkan, eh, apa namanya pemikiran-pemikiran dari Pak Mahfud ini sendiri akan bisa lebih apa namanya akan bisa lebih bebas dengan berpasangan dengan Pak Ganjar. Hilangnya angka 7. Nah, hilang angka 7 berarti bahwa eksekusinya ini loh yang harus menjadi satu perhatian. Jadi mungkin ya saran saya sih sebenarnya, apalagi dalam konsentrasi politik sekarang kan ini kan lagi apa tuh namanya lagi apa tuh namanya lagi kampanye ya. Nah, jadi jangan hanya masuk kepada gagasan, tapi juga harus masuk kepada eksekusi-eksekusi nyata. Oke, sebenarnya gini, tidak terlalu bermasalah buat Pak Ganjar karena loss number 4 ini sendiri kan ada di angka Pak Mahfud itu sendiri kan. Oke, jadi keterbatasan beliau itu bisa ditutupi lah, bisa di apa ya ditempelin oleh kemampuan dari Pak Mahfud. Jadi sebenarnya pasangan ini bisa saya katakan sebagai pasangan yang cukup ideal. Nah, cuma memang yang tidak ada di sini itu sebenarnya adalah angka 2 dan 7. 2 itu komunikasi, ya kan? Komunikasi itu bisa saja eksternal, tapi komunikasi itu bisa juga berarti hubungan komunikasi di antara keduanya. Nah, seperti itu loh. Nah, jadi mereka mungkin saya nggak tahu seberapa akrab dari kedua paslon ini, tapi saran saya sih sebenarnya seharusnya sudah mulai duduk bersama dan kemudian sudah mulai berkomunikasi bahwa sebenarnya apa sih yang ya saling mengenal masing-masing lah, itu dia. Ya, sehingga saya mengatakan bahwa eksekusi atau kalau angka 7 itu begini loh, dia eksekusi memang, tapi mungkin orang apa ya, saya katakan itu rodo-rodo nekat kayak gitu loh. Kalau orang yang punya angka 7 itu rodo-rodo nekat. Tapi rodo-rodo nekat ini kan bukan berarti bahwa jelek ya. Rodo-rodo nekat itu kadang-kadang kita dalam satu situasi tertentu itu harus punya kemampuan untuk oke, saya lakukan yang terbaik karena saya memang adalah seorang pemimpin dan saya lakukan ini untuk demi masyarakat luas. Ya, insya Allah ini akan diberkati. Nah, kedua pasangan ini masih kurang seperti itu. Harusnya ada something different yang muncul untuk supaya kedua pasangan ini itu lebih bisa diterima oleh masyarakat. Oke, jadi sekali lagi ini nggak ada hubungannya ya dengan menampil pres atau enggak ya. Ini cuma personal apa namanya analisis saja. Jadi memang 2024 itu adalah tahun yang baru buat Pak Ganjar gitu loh. Jadi 9 ini memang 2023 ini memang bisa dikatakan itu adalah masa-masa yang tersulit buat beliau gitu kan. Nah, apalagi muncul tuh angka 13.4. 13.4 itu keterbatasan, ada kungkungan seperti gitu kan. Nah, kemudian di 2024 ini Pak Ganjar itu lebih bebas bereksplorasi dengan melakukan hal-hal yang besar dan kebetulan kedua angka ini itu juga berada pada angka yang saya katakan tadi, angka karakter internal dari Pak Ganjar. Jadi 2024 ini saya bisa katakan Pak Ganjar ini oke, dia cukup bebas berekspresi ya. Terlepas nanti apakah menang dalam konsentrasi atau tidak, tapi yang jelas ekspresinya itu akan lebih legowo, lebih luas gitu loh, lebih apa, lebih luas-luas lah kalau saya katakan seperti itu.
Nah, kayak gitu sih. Sementara Pak Mahfud ada Mm-mm. 8, ada 9, Mm-mm. dan Mm-mm. apa ini Mm-mm. namanya ini? Harmonisasinya 50%, Pak. Betul, ini sibuk banget kalau saya bilang. Pokoknya sibuk kiri kanan, ya kan. Apalagi 9 ini kan juga ada muncul di atas ini ya, terhadap hal yang besar. Nih, oke. Nah, ini juga inline sih dengan angka 8 dari Pak Ganjar. Artinya saya bisa katakan bahwa di tahun 2024 itu akan menjadi tahun yang sangat sibuk, sibuk buat apa namanya, sibuk kerja, sibuk mikir. Ya, saya nggak tahu seperti apa, tapi kurang lebih itu energinya. Ya Bukan berarti bahwa lagi-lagi, belum. lagi-lagi Pak Rudi kasih kode ini, lagi-lagi ini. Enggak Karena lah, ketika paslon ini semuanya memiliki kesempatan yang sama kok untuk menang. Saya nggak akan pernah siap, mengatakan siap, bahwa siap. siapa yang menang. Di sini ada 8 minus, dan kemudian dua angka 13,4 itu membutuhkan energi 8. Dan energi 8 itu muncul di 2024. Jadi saya bisa katakan bahwa ada energi yang menambal kekurangan dari Pak Mahfud itu sendiri. Seperti itu. Oke, Pak Mahfud Ya. sama Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini mendapatkan nomor urut 3. Ini kan metal gini 3 ini. Nah, 3 tadi kita tahu bahwa 3 juga punya makna. Lah, menurut Bapak, apakah bila dikombinasikan bacaan yang Ya. personal ini dengan angka 3 yang didapatkan Pak Ganjar Mahfud ini seperti apa, Pak, bacaannya? Oke. Mungkin pesan ya, pesan-pesan, katakanlah pesan dari angka itu sendiri. 3 itu sendiri kan kehidupan sosial, optimis, agresif. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Nah, itu inline juga dengan yang saya katakan tadi, bahwa energi 7 itu kan nggak kelihatan ya, yang rodo-rodo nekat gitu loh. Nah, 3 itu agresif. Artinya ya mungkin petanda aja ya. Ya pokoknya jangan adem ayam doang gitu loh. Jadi Harus lebih agresif 3 lah. ini adalah pertanda Mm-mm. bahwa wahai Ganjar Mm-mm. Mahfud, Mm-mm. silakan gaspol. Gitu lah. Silakan gaspol Iya, iya. untuk kontestasi Ah, 2024 ini, Pak ya. betul, betul.